Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih berkenan memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersifat duniawi. Dan kedua kalinya salawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI selaku dosen mata kuliah ilmu filsafat hukum Islam, dan saya di sini ingin memaparkan materi dari Bapak Yogi Pradikta atau tugas dari Bapak untuk saya presentasikan. Maka izinkan saya untuk memaparkan materi apa yang diberikan oleh Pak Yogi Pradikta. Yang pertama adalah ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari ilmu hukum juga, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal hukum menjadi tidak relevan dalam mengkaji filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, tujuannya dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat berhubungan. Jadi secara sederhananya dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku, etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut dengan hakikat. Ilmu filsafat sosial. Jadi ilmu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan masyarakat secara kritis, radikal, atau komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruh menjalar dengan cepat di bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Faktornya adalah, pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya dengan pengaruh masyarakat lain dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, bertentangan pada terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut,
Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau memaparkan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada kesalahan atau salah-salah kata itu datangnya dari saya. Apabila itu ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.